saya tahunya orang yang duduk di legislatif itu punya power. Jadi kan bisa mengkomandoi 3 orang ini atas power apa, nonton Mas? Pokok ini kita jalankan. Nah, gitu. Perpaduan antara demokratis dan militeristis itu ya. Nah, itu kadang-kadang juga kita lakukan di lapangan. Harus merinding. Iya. Kalau nggak merinding, itu luar biasa. Artinya begini, Pak. Artinya begini. Kurang lagi masih, Mas. Kurang lagi. Iya. Iki awal. Kita balik lagi di Ngobrol Saru, santai tapi seru. Malam hari ini kita kedatangan tamu, salah dua. Ada beliau berdua yang punya wewenang tentang Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Ada beliau Pak Ketua, Mas Asrori. Dan sebelahnya ada Ketua Bapilu DPC Gerindra Rembang, Pak Isa Ansori. Selamat malam. Malam, Pak Mas. Enak Pak Mas gitu aja ya? Mas, Atau Mas saja biar kelihatan muda. Kalau Mas Asrori masih enak dipanggil Mas. Kalau saya? Didik. Ya, fenomena perpolitikan di Rembang, Pak. Ngomong politik lah ya. Bagaimanapun di Rembang saat ini itu fenomenanya sedang ramai. Partai politik dikomandoi oleh sosok-sosok yang muda. Salah satunya dari Partai Gerindra, Mas Asrori. Mulai menjabat periode berapa sampai berapa, Mas Asrori? 2020 sampai 2025. 2020 sampai 2025. Kenapa? Waktu itu kok bisa akhirnya terpilih? Backgroundnya Mas, mungkin dimulai dari backgroundnya dulu. Oke, ya dulu kami memang mengikuti di Partai Gerindra itu. Sebenarnya saya sudah ngefans sama Prabowo itu sejak berdirinya Partai Gerindra. Ketika 2014 kami mengikuti sebagai simpatisan. 2019 kebetulan saya dipanggil Mas Wiwin ketika itu yang jadi ketuanya untuk menahkodai Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya. Disitulah saya mulai intens. Saya partai ya. Ya, resap dari Partai Gerindra sendiri. Dari situlah saya mulai intens untuk terjun di politik. Dan kemarin ketika ada ketua kami sebelum saya itu Pak Yudianto almarhum, sehingga Pak Yudi setelah meninggal dari pimpinan memerintahkan saya, memberikan amanah pada saya untuk memimpin dan menahkodai Gerindra Kabupaten Rembang sampai 2025. Nah, proses terpilihnya itu Mas Asrori sebenarnya panjang gitu. Ada liku-liku. Singkat. Karena gini, banyak kader-kader Gerindra non sewu ya yang saya lihat, banyak beliau-beliau yang sepuh secara umur gitu. Lebih lama berkecimpung tentang perpolitikan dan lain sebagainya. Kalau Mas Asrori ini kok bisa gitu? Kita sebagai anak muda itu yang bagaimanapun kita harus bisa terjun ke politik karena semua lini kehidupannya udah dipolitisasi, betul, Mas Asrori. Salah satunya Mas Asrori ini selain dari berangkat dari Satria itu tadi. Ketika itu memang kami satu poin di Gerindra itu ketika memegang Orsap yang namanya Satria itu poin penting, Mas. Karena Orsap itu di bawah langsung Bapak Bro. Ya, sehingga banyak kader Satria yang bisa berkarir cemerlang di Partai Gerindra. Itu memang pijakannya rata-rata di situ. Kemudian itu yang jadi nilai plusnya. Iya, nilai plus ketika itu. Nah, ketika itu memang kandidatnya ada beberapa ya dari kader.
dan kita diminta untuk bagaimana nanti mengembangkan Partai Gerindra di Rembang. Ketika itu memang saya punya ide dan gagasan bahwa Gerindra Rembang ini karena kulturnya Nahdliyin, saya mau tak bawa Gerindra Nahdliyin. Gerindra Nahdliyin. Ya, makanya di Gerindra Rembang ini tagline-nya Gerindra Nahdliyin. Oh, karena semenjak eranya jenengan. Ya, karena memang basic saya elek-elek ini yo Nahdliyin gitu. Nah, itu mungkin yang menjadikan DPP ataupun pimpinan Jawa Tengah itu tertarik dengan ide-ide itu. Oke, jadi kan memang Gerindra itu soalnya kan kemarin memang kesan militer. Yeah. Karena Pak Prabowo gitu kan, purnawirawan. Tapi sekarang ini memang modifikasi khusus Rembang. Ya, kami memang di Rembang saya lakukan seperti itu karena saya melihat bahwa di Rembang ini kultur Nahdlinya kan lebih banyak dan lebih kental gitu. Sehingga itulah yang ingin kami lakukan, bahwa Gerindra itu walaupun nasionalis, ya agamis. Oke, meskipun tetap faknya nasionalis. Oh iya, nasionalis. Selama memimpin ini 2 tahun, mengkomando kader-kader Gerindra. Pripun, Mas? Ya, tentunya untuk menjadi pimpinan itu kan ya ada dinamika macam-macam, itu pastilah. Betul. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita memanage dari beberapa teman-teman ini jadi segoro, Mas. Artinya ono wong koyo ngono ya wis ben, ono swara kayak gini ya wis ben. Kita akomodir semuanya karena pada dasarnya Gerindra ini kan partai terbuka. Jadi siapapun lah dari kader latar belakang manapun kami welcome untuk ayo sama-sama membesarkan Partai Gerindra di Rembang. Termasuk Pak Isa kan datang ke sini bersarung. Dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Isa benderanya hijau. Apakah karena memang misi yang dibawa Mas Asrori ini cocok, terus kemudian Pak Isa pada periode saat ini, periode kepemimpinan ini, oke, aku all out untuk Gerindra. Pripun, Pak Isa? Ini soal rasa, Mas. Jadi dulu saya pernah berlabuh di salah satu partai di Kabupaten Rembang. Kemudian ini saya berlabuh di Gerindra. Ini soal rasa. Jadi kalau soal rasa itu sulit diterjemahkan dengan kalimat apapun. Oke. Kalau saya nyaman di sini, ya itu. Oke, artinya cukup sepakat dengan misinya. Sangat sepakat. Sangat sepakat. Tapi jenengan sebagai sosok yang secara umur lebih sepuh gitu ya, Mas Asrori ini jauh lebih muda. Saya meyakini. Saya meyakini Pak Ketua ini lebih muda. Jenengan yang dalam organisasi partai politik ini di bawah komandonya beliau. Betul. Merasakan Mas Asrori seperti apa? Sosok mudanya. Kalau saya begini, Mas. Kalau saya amati secara keseluruhan ya di Kabupaten Rembang ini muncul tokoh-tokoh muda yang memimpin partai politik. Ini bagus sebenarnya. Mereka punya semangat baru, punya ya sifatnya kalau saya boleh mengatakan powerful lah. Ini bagus. Cuman apapun nantinya kan anak-anak muda biasanya itu kan pikirannya liar. Liar ya, liar dalam agresif gitu ya, agresif lah. Ini kalau tidak ada penyanding di situ, paling tidak sebagai rem, sebagai kontrol, kemudian sebagai apa nih, memberi masukan dan lain sebagainya agar energi yang sangat powerful ini bisa dikendalikan. Oke, jadi itu lebih terarah gitu ya. Betul. Ngegas toh, nek ora direm udah kadang digas, kadang enggak direm. Tapi sebenarnya Mas Asrori kalau saya amati
Mohon maaf. Kalau saya amati ketika saya bertemu dengan beliaunya ini, saya senang. Ya dengan segala kelebihan kekurangan pasti ada lah. Tapi secara umum saya katakan beliau memimpin sebuah partai politik, Gerindra namanya, ini menurut saya cukup bagus. Karena kan setahu saya, Yeah. pandangan politik antara era dulu dengan sekarang, kita katakan dengan usia yang sepuh, beliau pelaku-pelaku politik dengan usia ya 40-an ke atas dengan anak-anak muda seperti Mas Asrori, itu pasti ada pandangan yang berbeda begitu. Mas Asrori sendiri memberikan komando ke kader-kader yang nuwun sewu lebih sepuh gitu. Itu caranya seperti apa, Mas? Kita ini jadi biar kita anak-anak muda nih gitu ya. Saya dengan beberapa kru mereka lebih tua gitu. Cuma nah ini aku ben iso ngordinir iki mau lho. Pripun Mas Asrori? Tipsnya mungkin. Nggih, sebenarnya itu nggih, kita itu ngomong rasa semuanya. Artinya kita itu memimpin juga ndak saklek, nggak otoriter dan sebagainya. Demokrasi di dalam sebuah organisasi saya terapkan. Beberapa kejadian misalnya ketika rapat kayak gitu. Itu memang kami di dalam memutuskan sebuah keputusan juga saya berikan dulu untuk teman-teman memberikan masukan, memberikan pendapat, sehingga kami biasakan untuk diskusi. Dialektika itu sudah tak biasakan di organisasi kami, dan itu mungkin itu yang menyebabkan teman-teman itu nyaman di situ. Oh, artinya lebih mengedepankan diskusi daripada Ya, apa perintah. betul. Meskipun memang kalau Gerindra itu kan sentralisasi dari pusat ya. Untuk kebijakan-kebijakan tertentu yang dari pusat itu memang kita instruksional ya, harus kita lakukan. Tapi kan ya, lagi-lagi kan itu pun harus saya vulgarkan di forum bagaimana ini ketika ada perintah dari DPP, ketika ada perintah dari Jawa Tengah. Sehingga itu nanti muncul ide dari teman-teman yang lain. Oh gini mas. Oh ya sepakat. Lokal gitu ya, ya. Betul. Itu yang saya depankan seperti itu. Oke. Mas Asrori, nuwun sewu. Saya sebagai orang awam melihat Gerindra 3 kursi saat ini. Ya. 3 kursi di Rembang, Gerindra Rembang. Mas Asrori ini dalam memberikan komando sebagai ketua pakai power apa? Sedangkan nggih nuwun sewu, ada setidaknya 3 kursi itu yang kita tahu, saya tahunya orang yang duduk di legislatif itu punya power. Jadi kan bisa mengkomandoi 3 orang ini atas power apa, nonton Mas? Ada kalanya kita ini memimpin kan ya secara demokratis kita lakukan. Tapi ketika demokratis itu tidak bisa kita capai, cara-cara ada alternatif lain. Di antaranya pokok ini kita jalankan. Nah, gitu. Perpaduan antara demokratis dan militeristis itu ya. Nah, itu kadang-kadang juga kita lakukan di lapangan. Bisa berirama gitu. Iya. Tinggal gitu. Kita lihat situasi saja. Artinya ketika memang misalkan seperti teman-teman dewan enggak sesuai, enggak mau apa ya, menjalankan perintah satu komando, ya wes kita punya kebijakan seperti ini, harus sepakat. Tapi selama ini yang terjadi di kami adalah tadi kita diskusikan dulu, tapi ketika sudah di dalam diskusi itu ada muncul kesepakatan, kita sepakat. Itu yang terjadi sampai saat ini seperti itu. Pak Isa menilai seperti apa, Pak? Terkait dengan? Karena powernya Mas Asrori adalah demokrasi dan militerisasi tadi yang disatukan gitu. Ini Mas, sebuah organisasi yang bagus, asalkan aturan mainnya itu jelas, dipakai, disepakati di semua tingkatan, saya kira baik. Apalagi tadi seperti yang disampaikan Mas Asrori, asas demokrasi, kita rembuk bersama, kita udah diskusikan bersama untuk menjadi yang lebih baik, itu kan bagus. Tapi jangan lupa bahwasannya
kita tahu sebuah organisasi itu ada aturan main. Betul. Nah, ini kalau kita jalankan, enak itu. Kalau nggak kita jalankan, ya aturan main tadi ya sudah, nggak akan bagus. Artinya Gerindra tidak menyeramkan militer begitu kan? Oh, enggak lah, enggak. Kadang-kadang itu teman-teman Percitranya soalnya nganu, seperti iya. itu. Tapi ketika saya beberapa kali ketemu ketum sendiri, kadang orang melihatnya Pak Prabowo itu kan angker dan sebagainya dari Betul, militer. betul. Tapi nyun sewu, ketika kita sudah dekat dengan Bapak, itu orangnya humble, orangnya seneng guyon asli. Orang kadang Betul. ya mungkin karena basic militer ya. Betul. Jadi itu terbawa. Wong dari Prabowo itu kan Bapak itu kan ya militer sejak 32 tahunan lebih lah. Betul, betul. Jadi karakter itu kan yang terbawa. Tapi selama saya mengikuti beliaunya, guyon biasa. Dan jauh dari anggapan bahwa Pak Prabowo serem dan itu jauh sebenarnya. Termasuk di Gerindranya. Iya. Soalnya ini hari kan saya melihat jenengan berdua juga nyantai begitu kan. Nyantai karena pimpinan kami juga nyantai. Oh gitu. Artinya kan apa pemikiran-pemikiran yang semacam itu, citra-citra yang sudah terbentuk seperti itu, sebenarnya hanya permukaan lah. Ya. Ini hari juga apalagi Gerindra sudah Nahdien. Gerindra Nahdien untuk di Rembang. Pergerakan besok, Mas. Ya. Bagaimanapun ini 2022 akhir. 2024 pemilu. Targetnya berapa kursi? Dari 3 kursi. Kami sudah sepakat di DPC dan sering saya diskusikan dengan rekan-rekan yang lain. Target kita sepakati 7 kursi. Per dapil ada kursinya. 7 kursi. Tiap dapil ada 1. Itu kemudian direalisasikannya untuk mengejar target itu seperti apa? Ya tentunya kan kita punya parameter ya. Untuk menuju ke sana tentunya juga dipersiapkan, tidak hanya asal target. Betul, betul. Berapa yang sudah kami lakukan adalah penguatan struktural. Saat ini tahapan kita itu saat ini kan memang jalan ibarat motor itu gasnya 60 sampai 70 km. Betul. Jadi memang kita tidak bisa langsung gas 100 itu. Iya. Nanti dadal-dadal jadi Pak. Ditilang polisi ya. Ditilang polisi. Kecepatan polisi kan 80. Tahapan itu memang sudah kita lalui. Tahapan saat ini memang penguatan struktural. Ranting dan beberapa orsap sudah kompak dan sudah terbentuk tingkat ranting, dan bahkan ada kemarin itu kita juga lakukan konsolidasi per dapil. Jadi 7 dapil itu sudah kita tata semuanya. Ranting kita kumpulkan, kita ajak rembukan, kita tanya bahwa ketika di sini misalkan dapil kota, desa ini, desa Ketanggi nih, misalkan desa Ketanggi, target berapa? Kita mengacu pada data yang 2019. Ketika 2019, katakanlah sini itu dapat 100 suara. Berani berapa? Ketua rantainya kita tantang seperti itu. Kalau berani ambil misalkan 200, oke, kita catat. Nanti kita evaluasi lagi sampai berjalannya waktu. Oh, artinya tetap menggunakan acuan yang 2019. Iya, kita berdasarkan data. Pak Isa, kalau di presentasi, jenengan sebagai Bapilu, dari 100% persiapan untuk pemilu 2024 saat ini sudah berapa persen? Dari setiap pergerakan yang sudah disampaikan oleh Mas Asnawi tadi. Sampai saat ini kebetulan saya itu ketua Bapilu. Kami setiap saat, setiap detik, setiap menit selalu mengevaluasi. Nah, kemudian apa yang menjadi pertanyaan jenengan, apakah tadi sudah dijawab sama Pak Ketua, 7 kursi di setiap dapil. Ini realistis enggak? Kan begitu. Iya. Kalau saya boleh menjawab, sangat realistis. Ada beberapa faktor yang menjadi acuan kami ketika di setiap dapil kami berusaha mempunyai wakil yang mempunyai kursi yang ada di situ, dari dapil 1 sampai 7. Karena apa? Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, penguatan di struktural, kemudian kita juga tidak lelah silaturahmi ke sana ke sini. Kemudian jangan lupa jangan lupa bahwa di setiap
survei ya, setahu kami setiap survei itu Partai Gerindra itu menduduki peringkat-peringkat di bawah PDI lah ya. Ini bagus ini. Survei nasional kan itu Survei kan? nasional. Dan itu Di berimbas ke Rembang? Iya sangat sangat efeknya sangat luar biasa. Jadi di semua lembaga yang ada di lembaga survei nasional mengatakan bahwa elektabilitas Pak Prabowo ini semakin banter, Melejit, semakin betul. iya mengejar sampai mendekati di Pak Jokowi katakanlah. Kemudian partai kita, Partai Gerindra juga begitu. Survei dari berbagai macam survei bagus semua. Nah, ini yang saya harapkan ketika masyarakat tahu bahwa Partai Gerindra, kemudian Pak Prabowo sebagai ketua umumnya ini mendapat tanggapan dari masyarakat yang luar biasa, dan survei itu juga membuktikan bahwa Pak Prabowo betul-betul dikehendaki masyarakat. Ini yang saya harapkan. Ini amunisi baru, Mas. Nah, kita adopsi ke bawah, kita sampaikan ke bawah bahwa ayo bareng-bareng di Rembang ini dari 7 dapil beberapa caleg nanti yang kita terima, misalnya di Partai Gerindra, ini saya kasih tahu, ini loh kayak gini, Partai Gerindra kayak begini. Akhirnya saya berharap dari 7 dapil ini semua terisi, Mas. Dan itu sangat realistis, saya yakin itu. Tadi belum terjawab Pak Isa, atau bisa dijawab sama Mas Asrori. Dari presentasi 100%, itu sudah berapa persen saat ini? Nih, Pak Ketua, monggo. Sampai saat ini kita sudah jalan di angka 70 sampai 75%, Mas. Dan itu akan kita naikkan lagi untuk menuju yang 100% itu. 100% kita jangan dulu lah. Nanti ya banyak teman-teman yang kok kemaki temen. Gitu. Cukuplah di angka di bawah 90 dulu. Karena dari awal tadi kan mengatakan bahwa gas yang kita lakukan saat ini antara 60-70 per kilo. Oke, 60 sampai 70 km per jam. Ya. Ini hari. Kapan bisa gas banter? Nanti tahapan itu memang setelah Mei, setelah ada pendaftaran resmi dibuka oleh KPU. Kita sudah angkanya 70, kita naikkan 70 sampai nanti 2024 pas gawe 14 Februari 2024 kita gaspol lah. Itu ada SDM Union Sewu Pak Bapilo ini termasuk yang sudah matang sebagai pengerem kita. Karena di kami ini adalah anak-anak muda yang butuh rem, butuh controlling dari generasi yang panjenengan tadi mengatakan generasi tua. Itu kita posisikan sebagai pengerem kita di lapangan. Gitu. Terus kemudian kayaknya ada rahasia-rahasia dapur yang pastinya itu formula untuk 2024. Pasti. Iya. Ada. Setiap partai termasuk Gerindra ini hari di permukaan gerakannya kok ngeri Gerindra Rembang. Itu rencana akan dibuka kapan itu? Dipaparkan ke publik rahasia-rahasia itu. Harusnya seperti itu kan dia. Atau memang akan tidak seharusnya karena Anda mengatakan bahwa itu rahasia. Rahasia itu kan harus dipaparkan, dipublis. Rahasia caleg. Caleg dalam hal ini gitu. Kita katakan caleg lah. Ada beberapa nama-nama mungkin yang masih disembunyikan. Nah, itu kemudian apakah Mei tadi ini kita gerakannya ya jelas ketika Mei itu kan pendaftaran resmi yang dibuka KPU, otomatis publis bisa mengakses itu siapa calegnya, siapa SDM dan sebagainya. Dan memang harus dipromosikan. Iya, dan itu wis ora rahasia-rahasia lagi, tinggal nanti kita strategi untuk menangnya itu. Seperti itu. Dan itu memang racikan sendiri. Iya, tentunya nanti kami dengan Pak Bapilo dan teman-teman yang lain sering diskusi. Makanya di kami ini sering kita biasakan dialektika itu, kita biasakan. 3 orang legislatif yang saat ini incumbent, semuanya akan maju lagi, Pak Gerindra? Di kami saya tekankan bahwa incumbent harus maju. Bahkan secara ekstrim kita juga sudah sepakat sebenarnya ya. Incumbent plus 1 sebenarnya. Instruksi dari pimpinan di Jawa Tengah dan DPP seperti itu. Saat ini untuk Rembang?
saat ini kita belum berani melangkah, kita juga realistis Mas ketika melihat kondisi di lapangan. Kader harus kita pertahankan. Ditambah iya, tambah kader. Dan itu memang program dari kami, pengkaderan sampai saat ini, pengkaderan terus. Dan pengkaderan itu kita kirim, bahkan kita diklatkan. Kita ini orang diklat, Pak. Jadi kita diklatkan di Hambalang, langsung ketemu Bapak langsung. Semuanya, termasuk 3. Itu ada spek. Ada spek yang harus dipenuhi oleh teman-teman yang ingin diklat. Orang angger wong tidak seksi Gerindra nanti. Masa sering mulai panas ini. Tepuk tangan dulu. Setelah break langsung wah, membara. Tapi ada yang lompat pagar nggak, Pak? Ya tentunya, tentunya itu hampir di lintas partai itu mengalami hal sama. Bukan di partai kami saja, tapi di sini persentasenya kecil. Di Gerindra ini yang lompat pagar itu hampir persentasenya sangat kecil. Termasuk yang incumbent. Incumbent sampai saat ini komunikasi kita baik karena DPC mengakomodir semuanya. Terus kemudian bagaimana sih cara teman-teman muda nih? Teman muda Biar sudah bisa ada masuk. sudah ada wadah. Jadi di kami ada Orsap, Mas. Orsap yang menangani anak muda. Di antaranya itu TIDAR, Tunas Indonesia Raya. Dan itu mengakomodir anak-anak muda generasi Z. Karena kita juga melihat data bahwa di pusat ini 62%, kalau di Rembang kalau tidak salah itu 42% itu generasi Z. Betul. Sehingga itu harus ditangani anak-anak muda. Dan itu sudah kita lakukan. Beberapa kali kita diskusi dengan teman-teman muda. Ya sederhana, di kopi, itu kumpulkan anak muda. Nah, kita sampaikan bahwa ini loh Gerindra, ini loh Gerindra. Penjaringan ini hari masih berlangsung? Ya masih, sampai saat ini masih. Untuk bisa ikut bergabung gitu? Ya itu nanti Barangkali atas paparan jenengan terus, wah ya Gerindra, tapi aku tak milu ya nyalek memang lah. iya. Kami tekankan bahwa Gerindra lagi-lagi saya sampaikan dari awal bahwa kami ini partai terbuka. Siapapun monggo ayo. Sama-sama ingin membesarkan Gerindra dengan cara nyalek mungkin, dengan cara gabung jadi kader mungkin. Ayo silakan. Karena lagi-lagi saya katakan bahwa Gerindra adalah partai terbuka. Termasuk jenengan nanti besok juga akan nyalek. Ketua itu sebenarnya dituntut untuk nyalek. Tapi jiwa seorang pimpinan itu juga harus dipertaruhkan bahasanya Pak Prabowo itu kenegarawanannya. Ketika banyak teman-teman yang di lapangan antusias untuk nyalon dan jadi nyalon itu, ya apa salahnya sih kita ngalah untuk kemenangan? Tapi gambaran itu sudah ada dong, Mas. Ya pasti ada, pasti ada, Mas. Maksudnya jenengan selain mempersiapkan Gerindra, apakah juga sudah mempersiapkan diri pribadi? Ya tentunya sudah. Kami itu sudah hitung-hitungan semuanya. Dan insya Allah sampai saat ini pun kita sudah, bahkan saya sendiri pribadi juga sudah membentuk tim. Tim di lapangan sudah. Untuk pemenangan besok. Pemenangan pribadi dan pemenangan partai tentunya. Dapil mana? Wah itu rahasia dapur kami. Wah, aku langsung gini deh Pak Isa. Karena ketua partai ini Iya. bebas. Artinya ketika saya dapil mana yang dianggap lemah, disitulah ketua akan hadir. Oh begitu, karena untuk menguatkan. Ya. Betul. Ini hari paling pede Gerindra di dapil mana? Sebenarnya gini Pak Babilung ya. Kami ini sudah persiapkan semuanya, Mas. Jadi semua dapil kita insya Allah siap semua. Pede sekali. Masane Gerindra kayak keplak-keplok aja gitu mau. Nah, untuk menyolidkan itu. Karena bagaimanapun dalam kontestasi pileg antar dewan, iya nggak sih itu mereka saling bersaing untuk Gerindra, atau mereka benar-benar solid? Oh ya udah, besok ini kita prioritaskan, atau ini gimana? Kalau di Gerindra? Kita itu selalu sampaikan bahwa konteks besar itu Prabowo menang dan Gerindra menang. Prabowo presiden, Gerindranya menang. Itulah yang menjadikan kami itu kompak dan solid. Jadi ego sektoralnya itu sementara ini memang kita tekan. Jangan sampai ego masing-masing kita ditonjolkan. Saat ini
kita fokus di kemenangan Gerindra dan ketum kami untuk menuju 2024 presiden. Artinya fokusnya ke jumlah suara total begitu. Iya, lebih ke sananya. Pak Isa, mungkin untuk generasi muda nih, jenengan sebagai pelaku politik yang kemarin juga justru nyaleknya di parpol lain. Iya. Bagaimana sih untuk menanggapi itu? Kita sebagai anak-anak muda, perlu nggak sih untuk ikut terjun ke parpol? Atau bahkan ikut nyalek atau menghidupkan parpol? Dan parpol yang seperti apa yang harus kita cari? Gitu. Kalau saya boleh menyarankan begini, Mas. Untuk anak-anak muda atau boleh dikatakan kalau sekarang trennya pemilih milenial ya. Betul, milenial. Ini memang harus kita kasih tempat agar mereka melek dalam berpolitik. Itu bagus. Kemudian kalau kemarin-kemarin kami juga sudah berusaha mewadahi kaum muda, anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi di Gerindra. Itu juga dalam rangka itu. Agar supaya anak-anak muda tahu, jangan sampai ada kalimat mengatakan milih pemimpin kayak milih kucing dalam karung. Betul. Karena kita tahu bahwa proses terjadinya pemimpin itu berawal dari proses politik kan. Presiden, gubernur, bupati itu dari proses politik. Lah kalau mereka buta, kalau enggak kita wadai, kemudian liar, partai mana yang pas, kita mau menitipkan suara kemana, akan terjadi pemimpin-pemimpin yang salah. Maka dari itu kita beri wadah seluas-luasnya bagi kaum milenial untuk bergabung ke partai kita. Kebetulan Partai Gerindra. Agar supaya apa? Mereka memilih pemimpin-pemimpin yang tepat, pemimpin-pemimpin yang pro dengan masyarakat, pro dengan rakyat. Karena ya tadi, kalau mereka tidak tahu proses terjadinya pemimpin, misalnya bupati, gubernur, presiden, karena itu dilalui lewat proses partai politik, nah ini jangan salahkan kalau nanti mereka liar, yang penting ono duit nyoblos, lah ini yang saya khawatirkan. Ono duit, ora uwe, ora bos. Betul. Nah ini kan salah. Ini hari jenengan menilai di Rembang seperti apa? Kalau saya menilai di Rembang, iya sama seperti itu. Belum apa ya, kalau secara utuh saya amati, mereka itu masih liar. Artinya di masyarakat kayak apa? Kayak kemarin pengalaman pemilu, beberapa pemilu ya. Ora nowi ora bos. Betul. Ini kan sangat berbahaya. Generasi muda yang harusnya mereka tampil, ya mereka tahu agar supaya tidak buta. Tapi karena non sewu sekali lagi, ini yang salah siapa saya nggak tahu. Pendidikan perpolitikan khususnya di anak-anak muda ini belum maksimal. Kurang. Ya kurang, termasuk di masyarakatnya. Sehingga apa? Memilih pemimpin lewat partai ya, itu salah. Sing digoleki duit. Bukan kualitas tapi amplop. Kuantitasnya. Iya, ini yang ini saya prihatin. Maka dari itu saya bergabung dengan Partai Gerindra. Ya nun sewu, kebetulan saya diminta oleh Mas Sasrori, Pak Ketua ini untuk membantu beliau menakodai Partai Gerindra di Rembang. Ya mungkin seperti apa yang disampaikan tadi, ini sebagai pengerem bisa. Ya, kalau memang buanter banget ya direm kena tiba. Jangan banter-banter dulu. Atau kalau memang ini mau kejatuhan apa misalnya, yo Indo Thomas. Nah, itu loh. Ini tugas-tugas saya nun sewu, kebetulan beliaunya ini Pak Ketua ini membutuhkan saya. Sasrori sepakat ya? Sepakat dong. Dengan terpilihnya beliaunya ya artinya kan kesepakatan itu kan sudah
sudah matang ya. Dan di Gerindra mungkin saya menambahi Pak Bapilu bahwa lagi-lagi saya sampaikan bahwa di Gerindra ini kan ada wadah untuk mewadahi anak-anak muda. Betul. Jadi lewat Tidar itu sudah kita akomodir semuanya anak-anak muda untuk mengedukasi bahwa politik itu anak-anak muda juga harus melek politik. Dan bukti yang lain bahwa Gerindra ini partai milenial itu di kepengurusan kami Mas, di kepengurusan kami ini rata-rata anak muda. Dan kebetulan juga ganteng-ganteng kabeh Mas. Ini kan Ya kecuali itu. Tepuk tangan dulu, semangat. Artinya soal tradisi money politik kan? Mana politik ya. Yang saat ini cukup menyerang generasi milenial. Jenengan selaku ketua Gerindra yang notabene juga sosok muda, menyiasati itu seperti apa? Ya, kita lakukan dengan edukasi, diskusi politik melalui Tidar. Anak muda di Nyon Sewu diajak diskusi dengan anak muda melalui Tidar tadi. Akankah nantinya melestarikan tradisi itu atau membentuk tradisi baru? Sebenarnya kan kita sama-sama, kalau seorang pemimpin itu kan jangan sampai money politik itu merajalela. Itu Betul. kita pasti sudah sepakat bahwa money politik itu tidak baik. Kan tapi kita kan sama-sama tahu bahwa kontestasi yang ada di beberapa wilayah di Indonesia itu masih menggunakan itu. Betul. Kita langsung menghilangkan itu memang mustahil lah. Betul. Tapi kan juga kita mulailah belajar memberikan edukasi pada anak-anak muda sedikit demi sedikit bahwa memilih pimpinan, memilih pemimpin itu yo ojo mung karena itu. Kita perlahan-lahan menuju ke sana, Mas. Melalui edukasi anak-anak muda, diskusi politik dan sebagainya itu sudah kita lakukan. Merubah tradisi secara spontan itu mustahil. Ya mustahil. Pelan-pelan, Mas. Kita tidak bisa langsung balikkan telapak tangan, tidak bisa. Oke, siap. Terakhir, buat panjenengan berdua, untuk teman-teman yang nonton nih, Gerindra itu gambaran secara globalnya dan apa sih daya tarik Gerindra? Gerindra adalah partai terbuka dari anak-anak muda, anak-anak orang tua, anak muda silakanlah. Gerindra ini mumpung seksi, kita ada calon yang luar biasa Pak Ketum Prabowo Subianto yang sudah banyak ya. Gus Dur mengatakan bahwa Prabowo ini orang yang paling ikhlas. Dilanjutkan oleh doa dari beliaunya Mbah Maimun. Betul. Kita tahulah bahwa ketika itu Pak Prabowo yang Mesra. beliau sebut. Ditambah lagi, kompilasinya kan menurut saya seperti itu. Ditambah lagi Pak Jokowi kemarin, statement terakhir bahwa periode 2024 adalah jatahnya Bapak Prabowo Subianto. Kan gitu. Oh, tepuk tangan. Terus saya harus ikut kemana nih? Ya, menurut Aku kami beda. adalah ikutlah yang punya potensi jadi pemenang. Wah, gitu ya. Tapi ini bicara Rembang, Mas. Ya, Ini bicara Rembang. Kita Iya. realistis. Gitu. iya. Saya sebagai saya memang harus netral. Iya. Gitu. Bagaimanapun netral. Tapi setidaknya untuk memberikan wawasan ke teman-teman ngopi gimana loh. Yang mereka aku sesuk milih endi? Aku milih endi? Gitu. Jelas kalau saya ketanya ke beliau berdua pasti jawab pilih Gerindra. Tapi setidaknya di balik itu kenapa harus Gerindra? Ya karena anak-anak muda ketika misalkan ngopi, mbok kongkon pecinan, nyon sewu, Iya, iya. mbok kongkon brukut sarongan, kira-kira anak-anak muda itu nyaman enggak? Anak-anak muda itu identik dengan fashion, celana, nan meti dan sebagainya, bahkan tatonan. Anak-anak tatonan nyon sewu ketika mbok kongkon nenggone nyon sewu ya tanda kutip partai yang lain sing ndak nasionalis, ya mulai enggak nyaman, Mas. Saya pikir seperti itu. Terkotak. Ya pastinya seperti itu. Oke. Dan ini juga dibuktikan dengan panjenengan yang style 2 yang duduk Iya, di frame karena ini memang kan, saya ini mempresentasikan anak muda dan beliaunya ini generasi yang kultur secara kulturan itu kultur anak wong kearifan lokal Rembang lah. kearifan yang nahdinya tadi. Ya. Ini tidak kita setel, Mas, tapi ini sudah karena sudah terbiasa. Oh, gitu. Tidak, Ini, Mas. langsung. Gini. Jadi kalau kita bicara umum, ya tidak
tadi jenengan lebih fokus ke Rembang. Oke, kita Betul. tahu kok Rembang itu siapa sih yang nggak tahu, nggak dengar bahwa ada dua kutub yang sangat luar biasa kuat nggih. Sarang dan betul, itu. betul. Tapi kalau kita bicara secara nasional, ya kan, partai yang konsisten bekerja dengan setulus hati, bekerja dengan komitmen yang sangat luar biasa. Saya kira cuma Gerindra. Kita tahu kalau kita mau ke belakang sedikit, Pak Prabowo ketum kita itu berapa kali nyalon? Harusnya 1 kali, 2 kali nggak jadi, ketiga kali misalnya nggak jadi, mundur. Tapi enggak, Pak Prabowo karena sifat kenegarawan, satu, kedua kepingin memang mensejahterakan bangsa Indonesia secara umum. Jadi tetap punya semangat bisa nih Indonesia Raya. Partai Gerindra itu betul-betul membuat masyarakat Indonesia sejahtera. Gitu loh. Nah, untuk di Rembang kami pun juga gitu. Akan bekerja semaksimal mungkin apa yang telah diperintahkan oleh pimpinan kami di tingkat atas, ini kita lakukan di bawah. Sehingga Partai Gerindra adalah partai yang layak bagi kita untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat itu, Mas. Oke. Tagline-nya Gerindra itu apa sih? Gerindra Nahdiyin itu. Gerindra Nahdiyin. Itu kan untuk Rembang. Ya. Kalau secara global apa ya yel-yel yang suka di ini? Oh ya, kami Apa untuk Salam Indonesia Raya, Gerindra. Salam Indonesia Raya, Gerindra. Prabowo Presiden, Gerindra menang. Dan itu kita, akan kita coba ya? terbukti. Kita coba ya? Karena masa Gerindra banyak nih kalau hari ini. Iya, masih coba. Dari Pak Ketua nih. Oke, kurang satu. Oke. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Prabowo. Gerindra. Tepuk tangan. Semangat tuh. Saya merinding loh. Saya meskipun ini kan ditonton Harus merinding. Iya. Kalau nggak merinding itu luar biasa. Artinya begini, Pak. Artinya begini, ketika sudah merinding itu sudah match sebenarnya. Iya. Ada tanda-tanda ya. Ya mungkin ini juga kemerindingan ini karena baru Gerindra gitu. Artinya kan nanti tinggal nih nilai jual Gerindra nanti seperti apa kalau saya pribadi gitu. Ke teman-teman saya cukup sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Asrori, Pak Isa bahwa Gerindra yang sebelumnya saya mencitrakan Gerindra itu kemiliteran, tegas, angker gitu kan tadi. Tapi ternyata ya Biasa aja. low profile Iya, ini gitu. nggak ada yang Diwakili citra oleh Mas Ketua gitu. Pak Isa yang stylenya wah saya salut dengan Pak Diri. Nanti itu Mas, kapan-kapan kalau Pak Ketum ke sini, coba jenengan tak aja lah ketemu. Bagaimana? Kami bukan hanya di obrolan, di omongan saja. Pikirannya omong kosong bahwa Ketum itu memang low profile. Betul, seneng guyon sering. betul. Saya merasakan sering ketemu Ketum itu. Termasuk kemarin terakhir itu Yang di rumah Gusmus Gamus. Itu Iya, guyon betul, biasa. Betul. Guyonnya bahkan sudah ala-ala Nahdiyin. Apalagi Pak Sekjen ngeri itu. Wes khas wong NU. Oh gitu ya. Betul. Tapi artinya tidak meninggalkan citra Oh, nasionalis. enggak. Ibaratnya itu seperti ini. Kita itu dikasih apa ya pakeman bahwa sholat 5 waktu itu harus jalankan. Tapi kita di lain sholat 5 waktu itu kita improvisasi sendiri. Oh oke gitu. Itu batasan-batasan yang kami lakukan di DPC, baik di DPC atau DPD mungkin. Oh oke. Siap. Ada tambahan mungkin yang akan disampaikan? Nah ini, jadi obrolan malam ini menarik ya. Tapi kalau tadi Pak Ketua, Mas Ketua sudah memaparkan secara utuh ya. Nah, saya sebagai Ketua Bapilu memang nggak bisa memaparkan detail di sini ya. Itu rahasia kami. Betul. Maka dari itu kami cuma mensupport aja apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Terkait dengan jenis tugas dan tanggung jawab saya memang
nggak bisa Mas, saya sampaikan Betul, betul, Nah, ada rahasia-rahasia yang harus saya pegang. betul. Ya itu kan memang setiap warung itu ada dapur bumbu Iya, rahasia gitu kan. cocok. Krusty Krab aja duwe resep rahasia kok. Wah. Iya. Apalagi Gerindra gitu Iya. kan. Yang begitu seksi ya. Begitu seksi. Menurut kami sangat seksi. Seksi partainya, Semuanya. bukan Pak Isanya tapi. Pak Isai ini juga seksi. Seksi. Seksi Seksi sekali. Ini saya tambahi juga gini Mas Didin ya. Yang jelas dari 7 dapil ini sudah terisi semua. Sudah komplit. Kemudian tinggal nanti kompetisi di pilkada besok kayak apa, kita mensupport aja kok dari partai itu mensupport. Monggo silahkan. Kompetisi yang baik, yang benar, agar supaya nanti jenengan piye merayu masyarakat, tapi jangan lupa bahwa partai kita adalah partai satu, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, partai terbuka. Kemudian kami betul-betul menitipkan kepada caleg-caleg nanti yang jadi pro rakyat. Jangan lupa dengan rakyat. Karena apa? Karena jenengan-jenengan ini wakil dari rakyat. Rakyat butuh jenengan. Jangan jenengan jadi ndoro rakyatnya sing dadi rakyat. Jangan, ini kebalik nanti. Mereka pelayan nantinya. Saya kira itu, Mas. Oke. Siap, Mas Asroy, kita tambahin lagi. Saya harus menambahi dan mengajak generasi muda, generasi Z untuk segera gabung dengan Gerindra saja. Karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa saat ini Gerindra itu begitu seksi, begitu menarik, dan begitu mempesona. Sehingga setiap pergerakan kita itu selalu dilihat oleh masyarakat, wabil khusus anak-anak muda. Berarti roh cahayu mesti disuwiti. Perawan bersolek. Itulah Gerindra saat ini. Iya, betul, betul. Yang cowok dengan style, saya terus terang, salah satu partai, satu-satunya partai mungkin yang memulai dengan style yang ini yang kelihatan kan, kemeja putih, celana krem, itu ya kayaknya Gerindra. Bagus-bagus. Yang bener-bener langsung stylenya dipakai di mana-mana seperti itu. Terakhir mungkin Mas Asroy, Pak Isa, Jayene enak nambutin. Kurang lagi masih, Mas. Kurang lagi. Iya. Iki aku harus promosi loh, Pak. Titipan si tuan rumah. Ini hasil karya angkringan Hore yang di depan lapangan Ketambi. Untuk kabel promosi ini. Oke, terima kasih banyak buat ngobrol Saru malam hari ini. Saya lagi ngobrol Saru. Tapi seru. Terima kasih banyak Pak, nanti saya titip biar di-share linknya, biar di-like, subscribe, nonton. Boleh. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya.